7 Bravo Golf Foxtrot. Ya. Ya, ini nih. Suaranya merdu, orangnya juga suaranya keren. Jadi menggunakan radio 80 Charlie. 80 Charlie. Om Yanto frekuensinya salah tuh, 70125 tuh. Tadi 7045 kita nggak tahu mana Charlie 7045. Nggak tahu ada orang bekerja di sini. Ini 7045 80 Charlie. Ini pakai equalizer merek apa? Teknika. Dapat dilowakan. Dapat dilawakan. Kalau ini bukan dapat dilawakan ya di biaknya. Nah, ini beli online. Nah, dapat di online. Terus mixernya Yamaha MJ 124CX. Nah, ini MJ 124CX dan mikrofon MD 8000. MD 8000. Wah, MD 8000. Ini kondenser ya? OBM 8000. Oh, OBM dari TAF ya. Nah, tap, ya betul. Ya, TAF. Nah, ini 80 Charlie ini sudah dimodif nih. Ya, sudah dimodifikasi. Sudah dimodifikasi. Dari sini ini masuknya ke linear. Linear. Langsung ke linear kita ngintip tuh. 813 nih dari sini. Nah, itu tuh 813-nya tuh 3 batang. Nah, kita lihat di sini. Coba di transmit Om Yanto. Ya, ini. 1212. Wah, keren. Inilah keren. Oke. Sahabat Omobi, sebelumnya nanti kita lanjut, kita akan bincang-bincang dengan Om Yanto Yankee Bravo 7 Bravo Golf Foxtrot tentang awal mulanya beliau main radio dan sampai sekarang menggunakan 813. Rasa penasaran Anda akan Anda dapat ketika Anda mengikuti terus channel saya, channelnya Om Bobi Satrio. Pada waktu ada namanya Yankee Delta Zero Victor Juliet. Zero Victor Juliet. Yankee Delta Zero Victor Juliet. Kalau saya lihat di SDPPI, Yankee Bravo Zero Victor Juliet, namanya Pak Yusuf. Apakah itu orangnya? Ya. Saya nggak tahu ya. Cuma tapi yang udah dulu, pernah ketemu di 40? Ya, kalau dulu di 80 meter, saya satu kali Pak ketemu dia di 40 meter. Tapi sudah cukup lama. Kalau dulu waktu di 80 meter AM, sering ketemu? Iya, sering ketemu. Dia pakai call sign dia itu, Yankee Delta Zero Victor Zero. YDC OPJ dia bilang. Ya, tetapi mainnya di AM. Ya, main di AM. Nah, dia kalau masuk itu YDC OPJ. Dia kalau muncul, itu kami dari Singkawang itu suka. Menuju ke dia? Menuju ke dia. Memang dihunting cari dia itu. Karena modulasinya pada saat itu memang keren. Mantap betul. Jadi kami dari lokal Singkawang pada saat itu memang panutannya untuk audio memang YDC PJ ya? Itu terinspirasi teman-teman dari Singkawang, terinspirasi termasuk saya lah. Terinspirasi dengan beliau itu YDC PJ. Nah, akhirnya kami coba pakai equalizer. Disuntikkan dengan equalizer tambah aksesoris itu kan, dan hasilnya alhamdulillah cukup bagus juga. Jadi dari awal situ ya, Om Yanto mengaplikasikan ke radio yang sekarang. Iya. Ya. Oh, jadi gitu. begini Pak Bobi. Kalau cerita audio gear ini bagi saya itu udah lama. Bukan barang baru. Iya, karena udah main di tabung dulu ya. Iya, bukan barang baru. Artinya sudah lama lah. Nah, jadi termasuk juga Yudi, termasuk juga Pak Johari dan yang lain-lain lah. Sebenarnya begini Pak, kalau teman-teman Sera itu memang rata-rata mereka main audio gear. Ya, main audio gear semua. Dan mereka itu memang rata-rata kalau untuk masalah tabung kita memang angkat jempol. Memang kasih jempol. Itu untuk kelas Sera. Sekarang saya nanya, ini kan ketertarikan Om Yanto mulai dari SMP kelas 1, kelas 2 sampai STM. Nah, saya masuk STM. Setelah masuk STM saya masih main nih, masih radio. Setelah lepas dari STM, saya tahun 90, 91, saya nggak main lagi nih. Saya keluar daerah. Saya ke Jongkong pada waktu daerah Putusibau. Lama saya di sana. Setelah pulang dari sana, saya juga nggak main. Terus tahun 95, saya main lagi nih. Main lagi. Tapi pada waktu itu sudah agak berkurang. Oh iya. Teman-teman di AM sudah berkurang. Karena 95 kan orang udah mulai ke VHF nih. Ya, sudah pakai VHF. Tapi pada waktu itu memang pernah juga Pak kami di apa namanya? Pak siapa ya? Pak Ajis kalau tidak salah, YB1
YD1, lupa saya namanya itu. Rumahnya dulu di dekat rumahnya Om Judi, Iya. di daerah di Kampung Tengah. Saya lupa. Itulah yang dulu apa namanya membimbing kami lah. Nah, pernah kami itu disarankan untuk ikut ujian, tapi memang pada waktu itu susah betul Susah untuk ujiannya, mendapatkan ya. Yankee Delta. Nah, sekarang gini, selama Om Yudi main di AM, kalau itu istilah kita dulu kan paling keren itu TX ya. Ya. Ya, itu TX AM lah. Itu pernah nggak ditegur sama tentara, sama Kodim? Wah, kalau Sering ya? kalau itu saya bahkan diangkut tuh, Pak. Itu yang keren tuh. Jadi diangkut semuanya. Ya, diangkut semua, perangkat saya diangkut semua. Tapi kembali. Alhamdulillah Pak, kembali. Oh. Karena kan kebetulan juga paman saya ada di Polres pada waktu itu kan. Jadi dulu masih ada KKN juga ya berarti ya? Iya, jadi waktu itu gabungan mereka itu masih Parpostel tuh kan? Iya, masih Ya, Parpostel. masih Parpostel. Itu dari Parpostel, dari Kejaksaan, polisi, tentara. Aduh, Berarti Pak Nardi ada di situ juga? belum. Pak Tahun? Nardi, ya kami masih sekolah pada waktu itu Pak. Ya, iya masih sekolah ya. Ya, Kalau masih Pak Nardi sekolah. itu masuk Belum. Parpostel tahun 86 sudah ada. Berarti ya saya sama Pak Nardi 90-an lah. Kami pegawai Parpostel. Belum. Oh, jadi belum ya. Jadi diangkut. Habis diangkut itu. Wah. Habis. Wah, itu Om Jo juga kena juga? dia nggak kena. Nggak kena dia. Oh iya, karena Yang- beliau FKPPI berarti. Yang kena pada waktu itu, bapaknya kan Brimob pada itu. Iya, Brimob. Yang kena waktu itu dari Singkawang yang homebrew AM ini, saya sama si Tagor. Ada 2 orang yang kena. Om Yudi kena juga? Om Yudi kalau nggak salah nggak kena dia. Nggak kena dia. Cuma 2 orang dia. Saya sama si Tagor. Jadi apakah diangkut itu ada efek jerah nggak? Oh enggak. Menggebu-gebu masih juga main juga. Akhirnya saya begitu rasa shock saya waktu itu Iya. kan. Waduh, perangkat tuh diambil habis. Akhirnya saya hubungi paman saya yang polisi itu kan. Paman, bisa nggak tolong ambilkan radio saya diangkut? Kapan diangkutnya? Tadi siang, dia bilang. Oh, udah gini aja lah, dia bilang. Nanti malam kita ke gudangnya Polres. Iya. Nah, bawa mobil aja lah, dia bilang. Jadi saya bawa mobil. Jadi pergi ke Polres tuh pada waktu itu kan. Nah, dimundurkanlah mobil itu. Jadi langsung diambil. Tapi dengan satu catatan harus ada ganti. Kebetulan pada waktu itu saya ada yang bekas rakitan lama itu kan. Iya. Yang 1226 itu. Iya. Transistor. Itulah Transistor. yang gantinya. Nah, diganti gitu kan. Jadi barang bukti itu tidak hilang. Oh iya, Iya, ini teman-teman ini masih zaman-zaman jahiliyah dulu ya, Mas. Jadi Om Yanto itu tertarik ketika sudah tertarik jadi elektronika, jadi dari SD masuk STM sampai pengembangan pemancarnya pakai tabung. Itu tergerak hatinya untuk ngurus izin itu gimana cerita? Jadi anggota Nah, amati. begini Pak. Saya kan sudah lama pakum ya. Setelah dari Putu Sibau ya. Iya, setelah itu kan sempat main beberapa tahun, kemudian vakum lagi, tapi perangkat tuh masih ada. Itu belum saya robohkan pada waktu itu kan. Nah, jadi tahun 2010, saya ingat betul, itu Pak Johari nelpon saya. Tok, katanya minggu depan di Singkawang ada UNAR. Ah, enggak lah, nggak mau ikut lah, bilang. Itu tahun berapa itu? 2010. 2010. Ah, udah malas mau main radio. Udahlah Tok, kita ikutlah, dia bilang. Radio pemancarmu kan masih ada, dia bilang gitu kan, sama Pak Johari itu. Iya. Saya masih tolak, saya tidak mau. Kemudian Yudi juga nelpon, juga saya tolak. Terakhir Sunardi, staf bapak itu. Nah, Karena satu sekolah. ya, beliaulah ada jasa itu. Jadi dia bilang, Tok, udahlah kau ikut UNAR. Pokoknya minggu depan kau harus ikut, dia bilang. Aduh, gimana nih, bilang. Aku udah nggak mau lagi main radio. Ah, ikut sajalah, dia bilang kan. Pokoknya nanti daftar saja. Akhirnya saya daftar lah Pak ke panitia UNAR, tapi sudah tutup. Ya. Sudah tutup. Pada hari Senin saya daftar, sudah tutup. Nah, namanya EN. Sekarang Yankee Charlie 7 Foxtrot Uniform India. Yankee. Nah, katanya sudah tutup. Kemudian dia koordinasi dengan Pak Dedi, pada waktu itu kan ketua lokal, katanya juga sudah tutup. Terus saya lapor ke Sunardi, sudah tutup, bilang. Oh, kenapa kok bisa tutup? Dia bilang kan, coba kamu daftar lagi. Hari Rabu saya daftar lagi. Iya. Sama jawaban dengan yang sama, sudah tutup. Jadi tidak menerima pendaftaran. Akhirnya Sunardi bilang, udahlah gini aja lah, kau daftar sama aku aja nanti.
Hari Sabtu aku ke rumahmu, dia bilang. Ya. Hari Sabtu aku ke rumahmu, kumpulkan berkas-berkasnya. Padahal pada waktu itu ada 10 orang. Ya. Termasuk Sungai Duri, Sambas, Singkawang. Nah, akhirnya kami orang 10 itu kumpulkan berkas, kumpul di rumah sinilah. Sunardi pun sehari Sabtu datang ke rumah, ngambil berkas itu. Kami bayar pendaftaran. Sunardi yang daftarkan ke panitia. Diterima. Diterima. Yang anehnya pada waktu itu, memang kejadiannya agak lucu juga. Panitia yang tadi, panitia UNAR itu, nitip satu orang, namanya Pak Yusuf Siregar, almarhum. Lokalnya Sambas. Ya. Call sign-nya Yankee Charlie 7 Bravo Golf Papa. Nah, itu satu angkatan dengan saya waktu UNAR. Jadi kalau dulu Om Jo duluan ujian. Apa sama-sama? Sama-sama. Jadi makanya keluar Bravo Golf Iya. itu ya. Bravo Golf Juliet, Bravo Golf Foxtrot. Iya, Waduh. Bravo Golf Papa, Bravo Golf Mike, Bravo Golf Tenggu. Jadi kalau Bravo Golf itu Singkawang berarti ya? Alumni Singkawang Enggak, sebagian. Sambas ada juga. Ada, iya maksudnya Sambas. ujiannya di Ujiannya di Singkawang. Di Singkawang. Iya, ujiannya Jadi di Singkawang. alumni UNAR di Singkawang. Iya, Jadi keluarnya Yankee Delta 7 Bravo Golf Foxtrot tahun 2010. 2010. Terus 1 tahun kemudian saya naik Charlie. Nah, itu Di ada mana di tempatnya? Singkawang lagi? di Sambas. Oh, di Sambas. Di Sambas. Ya, di Sambas. Di Sambas. Itu ada persyaratan itu, Pak, naik Charlie itu. Nah, harus ada KSL card dalam negeri 20 buah. Nah, 5 buah luar negeri dan 3 piagam. Padahal saya sudah punya itu KSL card itu. Baik luar negeri dan dan piagam-piagamnya sudah ada ya. Sudah ada. Cuma karena yang saya bingung, Sambas tidak memberlakukan itu. Akhirnya nggak saya keluarkan itu, termasuk si Adi. Nah, jadi kami agak tertunda. Sementara lokal Sambas sudah keluar call sign Charlie-nya, Singkawang belum. Hampir kurang lebih 1 tahun selisihnya. Syukur pada waktu itu kan kalau sekarang kan 1 bulan udah kadaluarsa kan? Iya. Kalau dulu kan enggak. Iya. Nah, itu akhirnya pada waktu itu entah bagaimana, ya memang jasa almarhum juga si Pak Yusuf Siregar itu. Nah, waktu itu ada pertemuan di Pasir Panjang, termasuk ke pengurus Orda. Pada waktu itu saya ingat masih Pak Hendri ya. Nah, itu dikonsultasikan antara Pak Dedi dengan Pak Hendri. Akhirnya call sign kami pun yang Charlie keluar. Walaupun agak terlambat dari Sambas. Nah, tapi kita merasa puas lah kan. Ya, jadi kan udah keluar SCAR, tapi belum sempat diurus. Sudah diurus tapi prosesnya lama. Cuma persyaratan itu. Oh, persyaratan gitu. itu. Karena jadi UNAR dulu ketika mau ngurus keluarlah persyaratan itu ya. Iya, persyaratan itu keluar. Harus punya KSL card itu kan. Padahal kita sudah punya. Jadi itu tahun 2000. Tapi itu kan masih berbentuk fisik tuh, Pak. Iya, 2011 ya. Iya, kurang lebih 2011 2012 lah. Kurang lebih seperti itu lah. Lupa ingat saya. Nah, jadi pada saat itu dari Delta masih main radio masih TXAM apa enggak? Masih. Saya masih main TKAM itu. Tapi ada pendampingnya lain apa? 2 meter? Kalau 2 meter itu Pak, memang saya mungkin backgroundnya dari HF ya. Saya memang dulu waktu tahun 80-an memang punya juga radio PHF berbentuk HT ya, HT Ken Pro yang ada suplek-dupleknya itu. Iya. Nah, itu memang jarang sekali saya pakai. Ken Pro itu mereka Kenwood ya? Hanya Ken Pro aja? Ken Pro dia, Pak. Ken Oh, Pro. Ken Pro. Merek Ken Pro. Bentuknya kayak IC2N, kurang lebih sama besarnya Oh, itu. sama besarnya ya. Sama besar. Cuma dia ada suplek-duplek aja. Jadi pada saat itu UNAR dapat call sign, tetap mainnya juga di AM juga. Ya, masih main di AM. Tapi tidak seperti dulu lah. Tidak seperti dulu. Sudah jarang-jarang. Dan saya sudah punya ini. Oh, tahun berapa punya 80 Charlie? 2011 saya sudah punya ini, Pak. Jadi pas naik tingkat sudah ada? Sudah ada. Tapi ini kan saya beli dalam kondisi mati nih. Saya beli rusak nih. Dalam kondisi mati dengan harga 1,5 juta. 1,5 juta. Jadi ini berarti radio 80 Charlie pertama saya punya. Pertama ini ya teman-teman channelnya Om Bobi Satrio. Ini radio legendaris Om Yanto sampai sekarang masih ada. Ya. Wah, subhanallah. Radio kesayangan. Ya, ini keluarnya berapa watt nih? 100 ya. Oh, 100 ya. 100. Nah, jadi pada saat itu ujian Charlie tetap dengan pengembangan tabungnya kan sudah nggak dikembangkan lagi pemancarnya. Ya. Jadi yang AM sudah tidak dikembangkan. Dikembangkan lagi. Tinggal berkonsentrasi kepada
memperbaiki radio 80 Charlie yang pada saat itu belum dalam kondisi rusak. Ya. Karena senap basicnya sudah ada, Om Yanto berhasil memperbaiki radio ini sampai jadi. Sampai jadi. Nah, setelah sudah jadi, si Adi berapa Vauxhall Tango itu, dia sudah punya duluan. Nah, pertama kali saya modifikasi 80 Charlie, itulah radionya si Adi. Berapa Vauxhall Tango itu. Yang dimodifikasi apanya? Untuk audionya. Sampai sekarang? Sekarang sudah dijualnya, Pak. Enggak, maksudnya modifikasi itu sampai sekarang dipakai terus? Iya, masih. Yang punya saya juga dimodifikasi seperti itu juga? Sama. Pokoknya yang modifikasi 80 Charlie sama dengan yang saya punya. Wah, siapapun yang punya sama. Keren. Nah, termasuk si Adi itu kan. Termasuk yang sekarang si Adi pakai 180 itu. Itu juga sudah saya modifikasi. Ya. Dan saya bersyukur. Ketika saya di Singkawang, Om Yanto modifikasi saya 80 Charlie. Terus 180. Jadi 80 Charlie sudah 3 ya berarti ya? Ya 3. Masih ada satu nih. Satu belum selesai. Oh, udah nggak apa-apa. Keren aja itu. Jadi pada saat ini Om Yanto, pada saat itu kan udah ada radionya 80 Charlie. Apakah sudah ada linear nggak? Yang seperti ini? Belum, Dek? Belum. Tapi pikirannya, inovasinya sudah muncul pada saat itu? Ya, sudah ke arah ke linear. Cuma pada waktu itu saya masih konsentrasinya ke audio gear. Oh, audio gear. Ya, ke audio gear. Nah, jadi bagaimana audio gear ini yang dari AM ini, TX ini bisa dikombin dengan yang ini? Ya. Jadi saya ingat kata si Adi, berapa Vauxhall Tango. Kita bermain audio gear itu kalau hanya dengan pancaran 100 watt katanya percuma. Oh. Itu si Adi bilang. Percuma dia bilang. Tapi ada benarnya juga. Memang benar juga. Memang benar. Jadi akhirnya setelah saya pasang aksesoris kan ke audio gear. Nah, akhirnya saya fokusnya ke linear. Nah, kemudian yang lama itu saya rombak. Yang 6146 itu saya rombak. Kan saya sudah punya 813 nih. 813 saya punya 94, Pak. 94 saya sudah punya 813. Cuma tidak saya pakai di AM pada waktu itu. Tidak saya Tapi pakai. 813 hanya tabungnya apa? Udah rangkainya sudah ada? Tabungnya aja, Pak. Oh, tabung aja. Itu pun soketnya saya bikin sendiri. Soketnya saya bikin sendiri, enggak. Bukan yang soket yang Mika yang itu bukan ya? Bukan bawaannya dia bukan ya? Jadi bawaannya tinggal jepit aja? Enggak, kan ada bahan ebonit kayak itu, yang kayak papan PCB itu. Nah, kan ada yang tebal itu. Iya, benar. Itu dibolongin? Iya, bolongin kakinya? Saya beli dengan seharga 15.000, itu dapat 2 itu. Saya dapat 2, nah saya ambil contoh soket 813 yang asli. Nah, saya buatlah seperti itu. Nah, kemudian untuk penjepitnya kakinya itu, yang jadi korban itu soket 807. Pinnya itu saya ambil. Jadi 807 kan ada pinnya itu. Itu saya ambil. Jadi ada pin yang untuk soketnya. Nah, itu yang dimasukin. Ya, saya ambil, saya pasang ke soket yang saya buatan saya. Kalau 813 kan dia 4 kaki ya? Kakinya ada 7, Pak. Enggak, 813? Ya, kakinya ada 7. Oh, 7? Ya, cuma yang dipakai 5. Oh, dipakai 5. Ada juga 813 yang kakinya 5. Ya, kakinya 5. Ada kakinya 5. Ada juga yang 7. Kalau 807 dia kakinya 5. Kakinya 5 kan 807. Kakinya 5. Kalau 6146 kakinya 8. 8. Ya, 146 8 itu katoda. Ya. Jadi jadi tabung yang sama-sama tinggi itu kita review aja dulu teman-teman. Sobat Mobi itu EL34 itu kan sama dengan 6LA6. Terus partnernya EL34 ada EL84. Ya, 84. Ya, itu agak kecil dia. Betul. Dia pendek dia. Ya, agak pendek. Tapi kalau 6VA6 nanti teman-teman sahabat mobil lihat nih. Kalau mau reuni, kita nanti saya posting tuh gambar-gambarnya di situ. Nanti 6VA6, 6LA6, 614A6 itu keren banget tuh radionya. Jadi gini Om Yanto. Jadi pada saat itu membangun pemancar kan kata Om Yanto kan sudah ada 813-nya. Jadi kan katanya kompor LPG. Om Adi itu ngomong kan kalau main audio gear kalau wattnya nggak gede itu nggak bagus. Jadi termotivasi dari situ. Iya. Jadi Om Yanto bikin 813. Iya. Tapi memang agak lama lah kan karena pertama kan terkendala waktu juga kan. Terkendala waktu. Kemudian parkonya Pak itu susah. Oh, parkonya memang susah. Parkonya susah.
Jadi selama itu Om Yanto kan saya lihat ada bengkel servis. Jadi menerima perbaikan semua alat-alat elektronik. Hasil dari didikan sekolah dari STM. Iya. Tapi dasar hobinya itu dari pemancar ini. Iya. Ya. Jadi kalau saya lihat teman-teman nanti penasaran, kita lihat sebentar bengkel Om Yanto. Om Yanto lagi bikin apa loh di sana. Ya, nanti kita bikin apanya. Oke, untuk merasa penasaran, nanti sebentar saya nanya ke Om Yanto, ujian Bravo-nya Ujian berapa? 2020? Iya, 2020. Wah, waktu itu saya nggak ada berarti ya? Ada. Ada ya? Ada. Oh, saya nggak sempat lihat berarti. Cuma waktu itu kita belum Belum berkenalan berarti ya. berkenalan, iya. Belum berkenalan. Saya tuh kenal sama Om Yanto ketika saya datang ke sini. Iya. Ada bla bla bla, tiba-tiba Pak Nardi bilang, ada yang bikin pemancar, yang linear pakai tabung. Tertariklah saya tuh sahabat Om Bobi. Saya langsung datangin, rupanya masuk. Karena sayanya orang home bro, dan saya juga orang tabung, ketemu sama Om Yanto. Masuklah, sampai sekarang cerita tuh masuk terus. Jadi kalau reuni, teman-teman kalau ingin reuni tabung ya kita ngobrol-ngobrol aja sampai sekarang. Ya tahun 2000 ya Om Yanto ya? Iya. Jadi tahun 2000 itu sejak kapan? Kan tadi Om Yanto bilang karena waktu faktor kesibukan, terus masih mencari model linear ini seperti apa? Ya, sistemnya. Sistemnya seperti apa? Kelasnya. Kelasnya. Ya, kelasnya. Tahun berapa kok bisa dapat? Saya kebetulan gini Pak, ini kan sistem kelasnya kan kelas grounded nih. Oh, kelas grounded. grid ya. Grounding Nah, ini kan, grid. Grounded grid. Ya, grounded grid ya. Grounded grid. Kelas GG lah ya. Ya. Nah, kan ada kelas A, kelas AB, kelas C nih kan. Ya. Kalau kelas grounded nih kan dia pertama dia hanya menggunakan power supply cuma satu saja. Nah, satu saja kan, sementara kalau yang kelas-kelas lain itu kan kita harus pakai tegangan screen, G2-nya itu kan, Ya, grid G1-nya 2-nya. lagi. Jadi ada 3 tegangan yang harus kita isi itu. Tapi kalau untuk grounded grid kan tidak. Cuma kita kasih tegangan di anoda saja. Anoda. Sama aja kan waktu main di AM juga kan cuma dari anoda. Enggak, kalau yang di AM saya kelas C. Oh, kelas C. Kelas C. Jadi kalau kata anoda itu kita tuh nggak pernah, itu paling keren tuh grid 1, grid 2, filamen dan plate. Nah, iya, gitu. betul. Jadi kan kita itu kalau salah tuning, lihat tabungnya kan sering merah, berarti nggak match tuh. Ya. Ya, jadi kalau Sebenarnya merah. begini, ya sebenarnya begini. Kalau merakit tabung ini sebenarnya saya rasa lebih gampang daripada merakit linear transistor. Benar. Ya pertama, apalagi kalau tabung kaca kan. Tabung kaca ini kan kita bisa nampak isi dalamnya itu. Ya, Kalau misalnya dia tidak matching, tidak eksitasinya tidak pas, dia kan pasti merah. merah dia. Tapi kuncinya kalau kita merakit tabung itu memang di input dia. Kalau di input kita sudah dapat jetnya itu atau nilai SWR-nya terendah, nah pasti ngikut yang lain. Pasti aman lah, pasti nggak merah. Kalau ini untuk inputnya itu saya dengan input 100 watt, SWR-nya cuma 1,1. Ya, tapi kalau yang pakai yang seperti tabung seperti ini, cup seperti ini, kita nggak perlu ada tuner lagi. Ya, karena dia kita tinggal sudah ada Farco-nya, Farco outputnya dan Farco inputnya, penyesuaian inputnya, impedansi 50 ohm sampai dia keluar ke antena juga 50 ohm, kita tuh hanya tuningnya di Farco. Ya. Rasa penasaran kan teman-teman nih, sahabatnya Om Bobi nih, kalau mau lihat nih seperti apa punyanya Om Yudi nih, tar dulu nanti kita ngobrol-ngobrol dulu lah sama Om Yanto nih. Jadi kalau punyanya Om Yudi lain tuh tabungnya, gede banget tuh. Itu tabung kelas atas itu kelas atas sampai trafonya segala macam ya. Dan saya nanya nih, berarti ketika Om Yanto menemukan sistem linear yang 813, itu siapa-siapa sih teman-teman yang ikut? Begini Pak, ini saya dapat skema ini dari si Adi abang saya, Bravo Foxtrot Tango. Si Adi dapat skema itu masih ada di bengkel saya. Jadi Om Yanto sama Adi itu kakak beradik? Iya. Oh, dia abang saya yang sulung. Subhanallah. Saya anak yang bungsu. Saya tuh pikir-pikir, kok kakak beradik? Saya nggak tahu kok kakak beradik. Kakak beradik ya? Kakak beradik. Ya rupanya nih Bravo Foxtrot Tango nih, Bravo Golf Fox nanti kakak beradik loh. Saya baru tahu sekarang loh. 2 tahun loh saya di sini Om Yanto. Baru tahu loh sekarang saya. Oh subhanallah. Jadi tahunya dari beliau. Dia dapat skema itu dari Pak Sukron katanya. Pak Sukron Bravo Yankee Hotel. Yankee Charlie 7 Bravo Yankee Hotel, orang Kuburaya kalau tidak salah. Nah, dia dapat skema itu, dia berbentuk clipping. Ya.
Dari clipping itu gimana tuh? Dari sama Om Adi, beliau dapat clipping dari Pak Sukron. Pak Sukron. Pak Sukron. Jadi saya diberikan ke saya buka, saya baca dulu skemanya. Di situ ada kelas AB juga ada. Nah, di situ juga ada kelas grounded. Tapi kalau saya perhatikan, ini kayaknya grounded dia lebih simpel, terutama pada rangkaian power supply. Dia tidak neko-neko lah. Artinya cuma satu. Jadi sederhana aja. Sederhana. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak. Jadi saya coba rakit dengan kelas grounded. Begitu selesai jadi saya coba langsung berhasil. Wah. Langsung berhasil. Dan apa namanya? Dia tidak boleh dikatakan sempurna lah. Wah, Belum sempurna ya. Nah, begitu saya cek dayanya dengan tegangan 1400 volt itu bisa sampai 500-600. 500-600. Ya. Ini sahabat Om Bobi Satrio, ini Om Yanto selain juga rakit linear tabung, beliau juga gulung sendiri loh trafonya. Ya. Nantilah kita ke bengkel beliau, sabar. Nanti kita ngomong lah sampai habis nih. Jadi gini Om Yanto. Jadi pada saat dapat yang kelas GG, ini kan namanya kelas GG namanya. kelas GG, ya. Grounded grid. Grounding grid ya. Grounded grid. Grounding gridnya dapat, Om Yanto masa puas. Jadi trafonya itu kan ada permasalahan di trafo. Apakah pada saat itu ada permasalahan di tegangan nggak? Atau masih pakai trafo yang lama? Ini trafo yang lama saya pakai. Tapi yang ini, yang di bawah ini, nah yang ini trafonya saya gulung sendiri. Nah, ini saudara-saudara, nantilah. Ini masih penasaran nanti sebentar saya posting yang ini ya. Nanti kita ngobrol ya pemancar yang ini. Nah, jadi pada saat itu Om Yanto merasa puas. Ini kan kemarin satu batang aja. Ya, pertama waktu saya 813-nya? merakit, ya saya coba satu batang dulu. Karena kita dalam eksperimen, Ya. kita nggak berani langsung. Itu pun pertama saya kasih tegangan dulu 700. Karena trafo saya kan 700 CT nih. Ya. Nah, jadi saya pakai yang 700-nya saja. Jadi begitu saya coba, nah ini kalau 813 ini dia kalau dikasih tegangan rendah modulasi kita cacat Pak. Nggak mau dia. Dia bisa mancar, wattnya keluar sampai 200 lebih dengan tegangan 700. Cuma modulasi kita nggak itu. Jadi nggak lepas gitu. Nggak lepas. Seperti di ujungnya itu seperti ada krek-krek. Oh, seperti Irex. Iya, Ya. seperti Irek. Akhirnya saya juga kebingungan, ini kenapa nih? Biasanya tabung itu kan kita taunya kan dia linear gitu. Iya, kan. dia audionya linear Nah, ya. secara tidak sengaja saya coba naikkan tegangan karena tadi saya lihat 700 dia tidak bermasalah kan. Langsung saya naikkan ke 1400. 1400 begitu saya cek, saya minta report dengan teman-teman, itu katanya bagus. Saya coba dengan 700, katanya cacat modulasinya. Ah, berarti kesimpulannya memang 813 dia tidak bisa dikasih tegangan yang terlalu rendah. Dia harus tegangannya Ya. 1000 ya. Ya, paling tidak 1000 ke atas lah. Jadi sekarang waktu satu tabung itu berapa watt keluarnya? 400. 400. 400. Ini pakai 3 nih, keluarnya berapa Ya, nih? Ini keluarnya pernah saya coba, ini bisa 800 watt. Oh, 800. 800 watt. Ya. Jadi bukan dikalikan 3 seperti balance itu ya. Ya, kalau balance beda. Kalau kemarin seperti orang teman-teman yang lain tuh pakai Irex. Irex itu kan ada ujungnya krek-krek, ya kan? Nah, itu kayaknya hampir sama nih gejalanya. Saya kan pakai Irex juga nih, teman-teman. Om Bobi. Tetapi tegangan saya gede banget tuh. Kalau tegangannya kecil, dia pasti cacat. Nah, tapi Om Yanto sering nggak ada krek-krek nggak sekarang? Sekarang yang selama Pak Bobi dengar gimana? Kena krek-kreknya. Saya udah kena krek-krek lagi. Itu kayaknya sebenarnya antara linear tabung dan linear IRF itu kayaknya kerjanya sama. Tetapi modelnya beda. Ada tabung kaca. Kalau pakai tabung ini cupnya itu pertama space-nya gede ya Om Yanto ya. Iya. Space-nya gede. Terus ngangkat trafonya gede banget juga, berat. Apalagi saya si pindah-pindah begini, aduh parah juga ini. 30 sebenarnya. kilo. 30 kilo. Oke Om Yanto, jadi pada saat ada pengembangan seperti ini, pengembangan pemancar, berarti kan sudah Om Yanto dapat topnya berarti ya. Untuk linearnya ya berarti ya. Berarti ada nggak teman-teman di sini yang Om Yanto sudah bukan memproduksi sih. Mereka sediakan barang, Om Yanto bikin, itu udah berapa yang menggunakan jasa model
linear seperti Om Yanto 813. Oh, baru satu Pak. Baru Itu, satu? ya, Delta Foxtrot itu. Delta Foxtrot. Ya, Yankee Charlie 7 Delta Oh, Om Foxtrot. Samsi? Iya, Om Samsi. Om Samsi. Nah, cuma ada satu lagi tapi bukan saya merakit, itu Yankee Charlie 7 Bravo Hotel November. Nah, itu kelasnya sama dengan kelas saya. Kemarin saya rekomendasikan ke Yankee Charlie 7 Foxtrot Yankee Kilo Pak Muajimi. Dia itu juga sama bisa merakit linear. Nah, saya rekomendasikan sama beliau dirakitkan saja untuk Pak Sukawardi itu pakai yang grounded grid. Nah, setelah dirakit berhasil dan hasilnya juga sama bagus. Ya, tapi sahabat Om Bobi, saya aja yang belum nih. Saya sudah ada. Belinya 813 ya Om Yanto ya. Tapi keluarganya hanya 25 sama 50 watt aja. Dan memang saya akan sebentar akan ke sini, tapi mungkin nanti udah pensiun lah. Ya. Kalau udah pensiun saya datang ke sini, saya bawa supaya kan nggak, ini kan kalau saya bolak-balik, kayaknya kita lebih enak ini. Pertama listriknya lumayan ya Om Yanto ya. Iya. Nah, ini bagaimana nih kalau kita setel listrik nih? Tegangannya. Begini Pak ya, ini kan kebetulan di rumah saya ini kan 500 PA saja. Ya. Nggak banyak. Jadi kemarin saya coba 800 nggak bisa nih Pak. Oh. Ya, kesan-kesan Om Yanto Yankee Bravo 7 Bravo Golf Foxtrot dengan Ketua Umum Orari Pusat Om Doni Yankee Bravo Zero Delta X-Ray. Oh ya, saya sangat terkesan sekali selama beliau menjadi ketum ini, karena selama saya menjadi anggota Amati Radio, saya belum pernah berkomunikasi dengan ketum kecuali dengan Pak Doni, termasuk juga dengan Pak Isuf Sekjen, termasuk juga dengan Pak Kabalmun, Om Bobi kita. Jadi harapan kedepannya dengan kepemimpinannya Om Doni Yankee Bravo Zero Delta X-Ray sebagai Ketua Umum Orari, apa harapannya Om Yanto? Saya yakin harapan itu selama kepemimpinan beliau, yakin Orari semakin maju, semakin keren. Jadi kan ada semboyan beliau, Orari keren, Orari mendunia, Orari maju, Orari mendunia. Orari berkarya, Orari mendunia. Jadi silakan disalamin sama Om Doni, sama Pak Sekjen. Oke, selamat Pak Doni, selamat selama menjadi Ketua Umum Orari. Semoga dengan kepemimpinan Pak Doni, Orari kita semakin maju, semakin keren, dan semakin mendunia. Mendunia. Terus tanggapan untuk Om Sekjen. Om Sekjen Ya. keren, Om Yusuf Ya, keren juga untuk Pak Sekjen kita, Om Yusuf. keren. Keren. Iya, terima kasih Om Yanto. Nah, ini linearnya. Ya, ini keren. Ini keluar berapa watt nih Om Yanto nih? 1000 ya? Ya. Ah, 1000. Coba dicoba Om Yanto. Wattnya kelihatannya nih. Ah, ini saudara-saudara, neonnya nyala ini. Keren banget, ya. 1, 2. Ah, inilah kita main disco-diskoan ini. Iya, gila dia. Ya, sahabat Om Bobi Satrio, jadi saya sekarang sudah berada di bengkelnya Om Yanto, Yankee Bravo 7, Bravo Golf Foxtrot, ya. Nah, ini alat-alat beliau nih, ya. Nah, ini ada TV, ada rosokan TV, Berantakan. Nah, ini kita ketemu nih sama Yesu nih, dari GRC ya ini ya. Jersey. Ini GRC Jepang nih. Ya. GRC Jepang nih. Ini GRC Jepang. Oh, banyak GRC-nya juga Om Yanto. Ini rusak semua nih. Ya, rusak semua. Baru datang minggu lalu. Dari mana ini Om Yanto? Dari Sanggau. Punya teman Sanggau. Satu punya Pak Jinur. Oh. Ini mau diperbaiki, kalau udah selesai ini enak, bagus nih GRC ini, audionya enak tuh. Ya, ini ada 180. 180. Ini yang 7, ini berapa ini? Ini
Ini 723. 723 ya. 721. Nah. Ah, Ini 721. 725 nih. Nah, ini 725 nih. Ini bengkelnya Om Yanto ada nih 813 lagi nih. 718. Ini ke-8. Ini kapal semua tuh. Ah, ini punya kapal semua nih. Ah. RF meter Oh, RF meter. buatan sendiri. Ah, jadi kalau lihat di mana ada RF-nya itu kelihatan di situ. Ya. Nah, ini ada antena ini. Ada radio 2 meter nih. Ini pokoknya lengkap nih. Inilah kemarin mana Om Yanto yang tadi radio yang kita ngomong tadi radio. Ini dia. Ini dia. Ini sahabat kena- Om Bobi. Ini kenangan 80 meter air. Ini kenangan 80 meter. Nah, ini kan bekas final 6146 nih. Ada 4 ya. Aduh. Ini keren ya. Nah, ini trafonya masih ada. Itu trafo Ya, 200. modulasinya, trafo Nah, ini modulnya. trafo power. Oh, trafo powernya. Ya. Nah, mana yang call pitch-nya? Wah. Yang HT-nya? Ini Osilatornya. udah dibongkar tapi ini. Ah. Nah, ini. Itu. Ini bekas ini osilator Hartley-nya nih. Baterainya. Nah, ini. Itu yang di paralel. Di seri nih. Oh, di seri. Di seri ya. Di seri ini. Yang sudah dirobohkan nih. Ya. Nah, ini parkonya. Itu Farco-nya, itu Farco kuningannya untuk tuning osilatornya. Ini trafo IT-nya. Nah, ini trafo IT ya. Nah, ini dulu 807. 2 batang. Jadi pada saat itu tetap masih terpasang Ya. 807-nya. 807-nya di sini untuk modulasi, 614-nya di sini untuk nih pemancarnya. Jadi tinggal Om Yanto, jadi udah gabung semuanya di sini. Ya, sudah gabung di sini. Nah, ini bekas OT-nya. OT-nya sekarang sudah saya bikin untuk power supply buat 813. Aduh. Sudah saya bongkar. Nah, ini IT-nya, ini gulung sendiri juga. Ini kembali ke gulungannya Om Yanto nih. Mana tempat gulungannya Om Yanto nih? Nah, itu. Ya, ini masih ada lagi radio nih. Ini Yesu 1707. Ini masih ada bangkai nih. Ini kayaknya bangkainya Sierra Bravo ini. Ya. Kelihatan tuh dari modelnya tuh. Betul. Ya, ini masih ada nih. Ini Ini punya Pak Kim. oh Pak Kim, Foxtrot India. Ya. Inilah. Ini yang jadi Om Yanto itu sering juga gulung sendiri untuk trafonya. Ya, trafo tegangannya ini. 718. Itu saya ini- punya. Ini punya Om Yanto nih. Ya. Nah, ini Rencana 718. buat FT8 nanti. Ya, untuk spesial FT8. Ya, inilah ruangannya Om Yanto. Om Yanto bisa duduk situ, kita lihat dari jauh. Dari sini ya, keren banget nih. Ini sekaligus Om Yanto ini bengkelnya. Jadi teman-teman kalau ingin merubah audio 80 Charlie, adakah 80 Charlie itu Om Yanto kan dia nggak bisa kita dengar. Kalau Om Yanto kan bisa kita dengar audio kita sendiri kan. Dan suaranya makin keren kalau pakai audio gear. Ya, tapi tergantung suara kita, pita Ya. suara kita. Kalau dari sononya udah bagus, tinggal kita poles saja ya, Om Yanto. Ya, tinggal kita poles. Wah, keren. Tapi sedikit banyak, kalaupun treble, kalau suara kita nadanya agak tinggi, tapi kalau sudah pakai aksesoris sedikit ada nambah lah buat. Jadi contohnya Pak Haji Nur Pak ya. Nur ya. Pak Haji itu kan vokalnya memang tinggi ya. Tinggi ya, jadi ya mid high itu Ya, suaranya ya. ya, mid Tapi high. sekarang udah ada keluar low-nya. Low-nya, ya. Wah, saya belum dengar ini, belum kita ketemu. Jadi sahabat Om Bobi, kalau kita ingin ketemu Om Yanto, silakan kita teman-teman kita pagi-pagi itu sampai kita pagi dan sore itu ada di 7045 ya Om Yanto ya. Biasa malam. Biasa malam. Nah, malam nih karena malam ini saya dari Pontianak langsung ke rumahnya Om Yanto hanya spesial melihat apa sih kerjanya Om Yanto. Jangan lupa teman-teman. Oke, sahabat Om Bobi Satrio, terima kasih Anda telah mengikuti terus bincang-bincang saya dengan Om Yanto Yankee Bravo 7 Bravo Golf Foxtrot, dan banyak ilmu yang kita dapat, banyak pengalaman. Saya ingin nanya ke Om Yanto, apa pesan-pesan untuk teman-teman anggota Orari yang baru tentang eksperimen linear tabung ini? Oh ya. Yang tentunya kalau untuk bereksperimen tabung, pertama yang perlu dipersiapkan itu memang komponennya Pak ya. Memang Ya. sudah mencari, dan kemudian kita harus bersabar. Bersabar. Karena memang tidak gampang. Karena antriannya juga banyak juga. Iya. Di samping itu juga kalau merakit linear itu memang diutamakan pada inputnya lah.
Pantau inputnya. Ya, pada inputnya kalau kita sudah dapat inputnya cari yang terendah, udah dipastikan pasti berhasil jadi. Nah sekarang ini kalau ada teman-teman anggota orari, teman-teman amatir yang ingin bertanya kepada Om Yanto untuk sharing, apakah Om Yanto bisa menerima sharing teman-teman? Insya Allah kalau apa yang bisa saya jawab pasti saya jawab. Iya, oke. Suatu amalan yang sangat luar biasa. Teman-teman kalau ingin bertanya tentang linear, itu silakan komen di komentar saya di YouTube saya, di vlognya sekarang ini Om Yanto. Di komentar itu di komen, nanti Om Yanto yang akan membalas jika teman-teman memberikan komentar tanggapan tentang linear dari Om Yanto Yankee Bravo 7 Bravo Golf Foxtrot. Terima kasih, salam jumpa lagi teman-teman amatir radio dalam perjalanan saya di YouTube channel Om Bobi Satrio. Sebentar ini saya mau ke Om Jo. Oh, Singkuang. Ya, Singkuang, Yankee Bravo 7 Bravo Golf Foxtrot. Terima kasih, salam jumpa. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.